Latar belakang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai atau dikenal juga dengan nama Kerajaan Samudra Darussalam maupun Kesultanan Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 yang didirikan oleh Laksamana Laut dari Mesir yaitu Nazimuddin Al-Kamil. Letak kerajaan ini berada di kota Lhokseumawe, Aceh, Provinsi Aceh. Nazimuddin Al-Kamil mengangkat Murah Silu sebagai raja pertama di Kerajaan Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326 hingga 1345, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan yang sangat pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Arab maupun di India. Dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran, hal inilah bukti di mana masa puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Dengan daerah yang strategis, kerajaan ini dijadikan pusat perniagaan yang penting di Nusantara, dan juga dikenal dengan kerajaan penghasil rempah-rempah, serta sebagai produsen kapur, sutra, dan emas. Namun, pada saat di mana kerajaan Majapahit yang berambisi ingin menyatukan Nusantara, muncul kerajaan Malaka serta adanya serangan Portugis. Hal inilah yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521 di bawah kepemimpinan Sultan Zain Al-Abidin. Pada Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh atau Murah Silu adalah Sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai. Ia wafat pada tahun 1297 dan masa pemerintahannya adalah pada tahun 1267 hingga 1297. Sultan Malik As-Saleh merupakan seorang raja yang saleh dan rendah hati loh. Berkat dari perjuangannya, agama Islam berkembang pesat di Aceh dan Malaka. Setelah menjadi raja, Sultan Malik As-Saleh menikah dengan Putri Perlak dan ia mempunyai anak yang bernama Malikul Dahir dan Malikul Mansur. Selain itu, Sultan Malik As-Saleh berusaha meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan mengembangkan kerajaannya melalui perdagangan. Dan di masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai berhasil menguasai Selat Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utamanya. Selain lada, Kerajaan Samudra Pasai juga mengekspor sutra dan kapur. Yang kedua ada Sultan Malik As-Zahir. Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik At-Thohir II adalah seorang sultan pengusaha Kesultanan Samudra Pasai yang bertahta pada abad ke-14. Ia pun dikunjungi oleh pengelana Ihmud Batuhah antara tahun 1345 hingga 1346 yang menjadi tamunya selama 15 hari. Pada masa pemerintahannya telah mulai dicetak koin mata uang kesultanan, yaitu mata uang timah atau bahasa Acehnya keo, dan mata uang emas yang dinamakan dirham atau bahasa Acehnya dirham. Nilai tukar 1 dirham disamakan dengan 1600 keo. Pada koin dirham pun tertulis kata Muhammad Malik Az-Zahir pada satu sisi, dan sisi lainnya tertulis kata Al-Sultan Al-Adil. Mata uang tersebut merupakan yang pertama yang dicetak oleh pengusaha Islam di Asia Tenggara dan terus dipakai sebagai alat ukur perdagangan internasional di wilayah itu selama 2 abad selanjutnya. Selain mata uang, juga ditemukan peninggalan Sultan Muhammad berupa cap sultan yang bertuliskan kata Mamlakah Muhammad atau Kerajaan Muhammad. Tulisan nisan gugur Sultan Muhammad pernah dibaca oleh peneliti G.P. Mokyut, di mana tercantum bahwa Sultan wafat pada tahun 726 Hijriah atau 1326 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Ahmad I. Ahmad I adalah Sultan Turki Utsmani sejak tahun 1603 hingga wafatnya pada tahun 1617. Ahmad I menggantikan ayahnya, yaitu Muhammad III pada tahun 1603. Dan saat itu juga ia baru berusia 14 tahun. Dan merupakan Sultan Utsmani pertama yang menjabat sebagai Sultan pada usia belia.
Ia dikenal karena kecakapannya main anggar, balap kuda, dan kefasihan dalam beberapa bahasa. Pada awal pemerintahnya, Ahmad I terlihat tegas dan giat, berbeda dengan perilakunya di kemudian hari. Karena peperang yang menyertai kenaikan di Hungaria dan Persia ini berakhir tidak menguntungkan untuk kesultanan tersebut. Dan Ahmad I berhenti bersenang-senang menjelang akhir masa kekuasaannya. Demoralisasi dan korupsi mewabah di seluruh layanan umum, sebagaimana indisipliner di kalangan militer. Konon, pemakaian tembakau telah diperkenalkan di negara itu selama masa pemerintahannya, dan Ahmad I mangkat karena tipes pada tahun 1617. Ketika menjadi sultan, kondisi pemerintahan Utsmani sedang dilanda krisis di peperangan Eropa. Pertempuran menghadapi Iran, juga pemberontakan di dalam negeri. Dan kini Sultan Ahmad I dikenang karena membangun Masjid Sultan Ahmad dan juga dikenal sebagai Masjid Biru, salah satu karya besar arsitektur Islam. Di daerah Istanbul, sekeliling masjid itu kini disebut Sultan Ahmad. Ia dimakamkan di sebuah museum di kanan luar dinding masjid terkenal tersebut. Selain itu, Sultan Ahmad I dikenal sebagai sosok yang bertakwa dan mencintai Rasulullah. Dia taat menjalani perintah Allah, mengurusi langsung masalah-masalah yang dihadapi negara, sederhana dalam berpakaian, serta sering meminta nasihat pada orang-orang berilmu, kalangan terdidik, dan mereka yang memiliki kemampuan memimpin. Dan ia wafat pada tahun 1617 dan dikuburkan di Masjid Jami Sultan Ahmad. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin. Zainal Abidin Shah lahir di Sosiu, Kesultanan Tidore pada tanggal 5 Agustus 1912 dan meninggal di Ambon pada tanggal 4 Juli 1967 pada usia 54 tahun. Sultan Zainal Abidin ini adalah Raja Ternate ke-18 yang berkuasa antara 1486 hingga 1500. Dia adalah penguasa Ternate pertama yang menggunakan gelar Sultan sebagai gelar Raja di Ternate, menggantikan gelar Kolano yang digunakan pendahulunya. Sultan Zainal Abidin Shah kemudian ditetapkan sebagai gubernur sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956 di Sosio Tidore, atau SK Presiden Republik Indonesia nomor 142 tahun 1956. Tanggal 23 September 1956, dan selanjutnya sesuai SK Presiden RI nomor 220 tahun 1961, tanggal 4 Mei 1962 ia ditetapkan sebagai gubernur tetap Provinsi Irian Barat. Sebagai gubernur, Sultan Zainal Abidin Shah diperbantukan pada Operasi Mandala di Makassar atau Trikora Perjuangan. Sultan Zainal Abidin Shah memegang jabatan Gubernur Irian Barat sampai tahun 1961. Selanjutnya, beliau menetap di Ambon hingga wafat pada tanggal 4 Juli 1967 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan KPHH Ambon. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 1986, pihak keluarga Kesultanan Tidore memindahkan kerangka Sultan Zainal Abidin ini ke Sosio Tidore dan disemayamkan di Sonyine Salaka atau peralatan emas, Kedaton Ki Sosio Kesultanan Tidore. Yang kelima adalah Sultanah Narsyah. Sultanah Narsyah adalah seorang sultanah atau ratu di Kesultanan Sambrapasai. Ia merupakan putri dari Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Asyahi, wafat pada 831 Hijriah atau 1428 Masehi. Dikenal juga sebagai sebutan Putri Nasya, merupakan ratu yang memerintah kerajaan Sambrapasai dalam rentang waktu 1406 hingga 1428 Masehi. Ia merupakan sultanah perempuan pertama di Asia Tenggara dan memerintah dengan arif bijaksana, dengan sangat keibuan serta kasih sayang. Pada masa pemerintahan Sultanah Malika Narsyah ini, penyebaran agama Islam menjadi semakin pesat. Kesultanan Samudra Pasai sendiri mencapai puncak masa kejayaan, dan pada masa pemerintahan beliau dikenal sebagai sosok yang bijak dan arif.
Dan saat itu harkat dan martabat perempuan begitu mulia. Selama masa pemerintahan Ratu Narsyah, harkat dan martabat perempuan begitu mulia. Banyak perempuan terlibat aktif dalam penyebaran Islam. Beberapa di antaranya menjadi penyiar agama. Ratu Narsyah adalah sultanan pertama di Aceh yang memimpin kerajaan Samudra Pasai di atas konsep kesetaraan gender. Beliau naik ke tampuk pemerintahan menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Zainal Abidin I pada tahun 1406 hingga meninggal pada tahun 1428. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai mengikuti kerajaan Islam pada umumnya, yaitu menggunakan gelar sultan kepada orang yang memimpin kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai. Selain itu, di Kerajaan Samudra Pasai, sultan atau raja itu dipilih berdasarkan garis keturunan. Nah, kondisi politik Samudra Pasai ini yang menggunakan gelar sultan terus bertahan sampai runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Bahkan sistem politik Kerajaan Samudra Pasai menggunakan gelar sultan juga diikuti oleh kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Selain penggunaan gelar sultan kepada orang yang memimpin kerajaan, keadaan sosial politik Kerajaan Samudra Pasai juga menggunakan nama kesultanan pada kerajaannya. Hal ini untuk menandakan bahwasannya Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang bercorak agama Islam. Nah, setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah sekitarnya banyak yang berdatangan ke Samudra Pasai. Dan Samudra Pasai setelah pertahanannya menguat, segera meluaskan kekuasaan daerahnya ke beberapa tempat ini, yaitu Tamiang, Balaikrimba, Samerlangga, dan masih banyak lagi. Dan sekarang saya akan membahas kondisi politik Kerajaan Samudra Pasai pada masa-masa pemerintahan beberapa sultannya. Yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 membawa kemajuan di kondisi sosial politik Kesultanan Samudra Pasai. Salah satunya adalah berhasil menguasai Selat Malaka, di mana pada saat itu Selat Malaka adalah jalur perdagangan internasional. Nah, selain membawa kemajuan pada kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai, hal ini juga berpengaruh sama kehidupan ekonominya, yaitu penguasaan ekspor barang kebutuhan dan pelabuhan di Selat Malaka berstandar internasional. Kerajaan Samudra Pasai juga melakukan perluasan wilayah, yaitu di Tamiang, Balaikrimba, Samerlangga, Berwana, Simpak, Bulu Telang, Benua, Perlak, Hambu Air, Ramacandi, Tukas, dan Pekan. Bahkan dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik As-Saleh juga menikah dengan putri Raja Perlak. Sultan Malik As-Saleh meninggal pada tahun 1297 dan dimakamkan di Kampung Samudra Mukim Blangme dengan nisan makam berciri Islam. Jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan ke putranya, yaitu Sultan Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan Muhammad Az-Zahir, ini Sultan Muhammad Az-Zahir, yaitu pada tahun 1297 sampai 1326 membawa perubahan dan kemajuan di kondisi politik Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan mata uang koin di daerah Samudra Pasai. Penggunaan mata uang koin ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan politik Kerajaan Samudra Pasai. Bahkan Sultan Muhammad Az-Zahir pernah berhasil memindahkan ibu kota kerajaan ke Lok Seumawi. Pada saat inilah keadaan politik Kerajaan Samudra Pasai berkembang sangat maju. Sultan Malik Az-Zahir memiliki dua orang putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Ketika masih kecil, keduanya diasuh oleh Sayyid Ali Giyatuddin dan Sayyid Asmayuddin. Kedua putranya itulah yang akan mewarisi tahta kerajaan. Sementara itu, kedua pengasuhnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, pada masa pemerintahan Mahmud Malik Az-Zahir I, yaitu pada tahun 1326 sampai 1345, perkembangan politik Kerajaan Samudra Pasai tetap stabil, bahkan lebih baik sih. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai banyak dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan, seperti kerjasama dengan pedagang Arab, Gujarat, Cina, dan Persia. Bahkan Kerajaan Samudra Pasai mampu menyaingi Kerajaan Sriwijaya dalam perdagangannya. Karena ini, Kerajaan Samudra Pasai mampu menjadi bandar dagang yang ramai dan menyaingi Kerajaan Sriwijaya karena stabilnya politik pada saat itu. Selain itu tentunya didukung oleh faktor-faktor lainnya ya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya aspek politik kerajaan Samudra Pasai sangat penting bagi perkembangan kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Az-Zahir II, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Batutah, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Menurut Ibnu Batutah, Samudra Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Baginda Raja yang bermazhab Syafi'i sangat kuat imannya hingga berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudra Pasai pada tahun 1521 sampai 1541. Dan selanjutnya wilayah Samudra Pasai menjadi kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu yang menjadi Raja Aceh adalah Sultan Ali Mughayat. Kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai. Para pedagang asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap selama beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Itulah mengapa kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai diwarnai oleh ajaran Islam, di mana aturan dan hukum Islam menjadi pedoman kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Apalagi dikarenakan kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang bercorak Islam, membuat keadaan sosial Samudra Pasai sangat kental dengan ajaran-ajaran dan peraturan dengan agama Islam. Hal ini terbukti dengan terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai. Ternyata mengikuti perubahan di Mesir gitu ya. Pada saat itu di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada dinasti Mameluk yang beraliran Syafi'i. Nah, aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dan adat istiadat setempat. Karena pergaulan dan relasi dengan pedagang-pedagang dari luar negeri ini, banyak sekali ilmu dan budaya baru yang akhirnya dipelajari, diakulturasi, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Samudra Pasai, sehingga kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju, terutama dalam bidang perdagangan dan pelayarannya. Semakin baik kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai, para pedagang dari luar daerah atau negara akan berdatangan karena kehidupan masyarakat Samudra Pasai yang tentram, aman, dan mendukung, baik untuk berdagang, mencari pekerjaan, ataupun hanya untuk sekedar hidup. Hal ini tentunya sangat berpengaruh besar pada dalam mendukung kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai. Kondisi sosial kerajaan Samudra Pasai yang kental dengan ajaran agama Islam ternyata memiliki kemiripan dengan kehidupan masyarakat di luar kerajaan Samudra Pasai, lebih tepatnya masyarakat Arab dan Mesir. Maka dari itu kerajaan Samudra Pasai disebut Serambi Mekah. Alasan mengapa Samudra Pasai disebut Serambi Mekah adalah karena kerajaan Samudra Pasai dianggap sebagai pintu masuk pertama ajaran-ajaran agama Islam di Indonesia atau Nusantara. Pada saat itu, kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Bukti bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Dari berbagai peninggalan kerajaan Samudra Pasai tersebut dapat dilihat juga bahwa penyebaran agama Islam dilakukan juga oleh pedagang, selain dilakukan oleh pihak kerajaan Samudra Pasai. Hal inilah yang menjadi latar belakang kerajaan Samudra Pasai dijuluki sebagai Serambi Mekah, dan gelar tersebut ada dan tersematkan di Provinsi Aceh hingga sekarang. Kondisi sosial Kesultanan Samudra Pasai sejak awal berdiri ini terus dipertahankan sampai sekarang, maksudnya sampai runtuh gitu Samudra Pasainya. Kita sebagai masyarakat Indonesia pun dapat menyaksikan bagaimana kehidupan sosial Samudra Pasai yang masih terasa sampai sekarang di Provinsi Aceh. Kehidupan kebudayaan. Kehidupan sosial budaya kerajaan Samudra Pasai berkembang dengan baik. Bahkan perkembangan kehidupan budayanya cukup pesat pada saat itu. Perkembangan kehidupan sosial budaya kerajaan Samudra Pasai dapat dibuktikan dengan berbagai peninggalan yang ditemukan. Bahkan sistem budaya kerajaan Samudra Pasai tetap bertahan sampai sekarang. Di bawah ini contoh beberapa sistem kebudayaan kerajaan Samudra Pasai yang berkembang pada saat itu hingga sekarang. Yaitu pertama, kaligrafi, syair-syair Islam, penggunaan bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa Sanskerta.
Kehidupan kebudayaan Kerajaan Samudra Pasai berasal dari para pedagang yang singgah pada waktu itu. Selain itu, untuk singgah atau menetap sementara dan berdagang, para pedagang muslim yang berasal dari Gujarat, Arab, dan Persia ini juga menyebarkan agama Islam, baik saat berdagang, melalui kebudayaannya, dan lain sebagainya. Selain itu terjadi juga penyebaran kebudayaan lain di masyarakat Kerajaan Samudra Pasai, misalnya bahasa, tradisi, upacara kelahiran, perkawinan, dan juga kematian. Kondisi sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai terus berkembang dengan baik walaupun Kesultanan Samudra Pasai sudah runtuh. Buktinya adalah penemuan berbagai peninggalan yang masih ada dan tetap berkembang pada era sekarang. Kehidupan sosial ekonomi Samudra Pasai. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Samudra Pasai berkembang dengan pesat. Bahkan Kesultanan Samudra Pasai mampu menjadi bandar dagang yang ramai dan menyaingi Kerajaan Sriwijaya karena letaknya yang strategis. Hal inilah yang membuat Kesultanan Samudra Pasai dapat berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Ditambah penguasaan Selat Malaka membuat Kesultanan Samudra Pasai semakin berjaya pada kehidupan ekonomi kerajaannya. Perekonomian Kerajaan Samudra Pasai didukung juga oleh faktor pendukung utama Kerajaan Samudra Pasai di dunia maritim. Kedua hal inilah yang mendukung kemajuan kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan maritim, perekonomiannya sangat maju karena dilakukannya pengawasan di sektor laut dan menyiapkan bandar-bandar dagang. Semua hal tersebut demi mendukung kemajuan kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan pendidikan Kerajaan Samudra Pasai. Pendidikan Islam telah dimulai bersamaan dengan kedatangan Islam itu sendiri, yaitu pada tahun 611 Masehi. Penyebaran Islam mulai terjadi di Mekah, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, baik melalui ekspansi militer maupun dakwah, dan konsekuensinya pendidikan Islam ikut menyebar bersamaan dengan tersebarnya Islam ke wilayah yang ditaklukkan atau didatanginya. Demikian juga dengan apa yang terjadi di Samudra Pasai. Islam telah dimulai sejak berlangsungnya proses islamisasi di Nusantara. Para ahli sependapat bahwa agama Islam sudah masuk ke Nusantara, khususnya Sumatera, sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Meskipun Islam sudah masuk pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi tersebut, ternyata dalam perkembangannya masih mengalami proses yang cukup lama, baru bisa mendirikan sebuah kerajaan Islam. Hal ini disebabkan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dan secara damai. Ditambah lagi bahwa masyarakat Islam tidak begitu berambisi untuk merebut kekuasaan politik dan yang menyebabkan Islam berjalan dengan damai dan wajar. Dari beberapa catatan sejarah bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada tahun 10 Masehi dengan raja pertamanya Al-Malik Ibrahim bin Mahdum. Tapi catatan lain ada yang menyatakan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Hal ini dikuatkan oleh Yusuf Abdullah Puar dengan mengutip pendapat seorang pakar sejarah, Dr. N.A. Balogh dalam bukunya Advance of Islam in Indonesia. Tapi sayang sekali bukti-bukti kuat yang mendukung fakta sejarah ini tidak banyak ditemukan, terutama menyangkut referensi yang mengarah ke arah sejarah itu. Seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta pada tahun 1345 Masehi sempat singgah di Kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir pada perjalanannya ke Cina. Ibnu Battuta menuturkan bahwa ia sangat mengagumi akan keadaan Kerajaan Samudra Pasai, di mana rajanya sangat alim, dan begitu pula dengan ilmu agamanya yang menganut mazhab Syafi'i, dan serta mempraktekkan pola hidup yang sangat sederhana. Menurut apa yang dikemukakan Ibnu Battuta, dapat ditarik pada sistem pendidikan yang berlaku di zaman Samudra Pasai, yaitu yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. Sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama, serta yang terakhir biaya pendidikan bersumber dari negara. Kemaritiman kerajaan dan usaha pencapaiannya. Samudra Pasai adalah salah satu kesultanan yang terletak di muara sungai. Samudra kala itu hanya sebuah kampung.
Letaknya kira-kira 15 km dari Loko Sumawe, ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Kampung Samudra ini kemudian lebih sering dikenal dengan sebutan Samudra Pasai ketika menjelma menjadi kesultanan pada abad ke-13. Lokasinya yang berada di pinggir Selat Malaka membuat Samudra Pasai kemudian terekspos oleh dunia internasional. Banyak bangsa berlayar dan berdagang hilir kemudian ke Samudra Pasai sebagai titik-titik persinggahan dalam jalur pelayaran jarak jauh dari India, Jazirah Arab, maupun Afrika. Hal ini bahkan berlangsung pada awal abad Masehi. Pada perkembangan selanjutnya, barulah orang-orang Eropa turut nimbrung meramaikan perdagangan di kawasan Malaka. Samudra Pasai pun senantiasa menjadi kota pelabuhan yang dijadikan tujuan pelayaran dan perdagangan. Untuk menyambut para pelancong, Pasai memiliki pasar pantai yang letaknya tidak jauh dari bandar. Di sana, segala transaksi terjadi begitu dinamis, entah itu budaya maupun ekonomi. Banyak penjual baik lokal maupun internasional memperdagangkan komoditas mereka. Namun umumnya barang impor lebih baik beredar ketimbang barang lokal. Sebagaimana kerajaan-kerajaan lain di kawasan Selat Malaka, Samudra Pasai juga menerapkan bea cukai untuk barang ekspor. Di dalam catatan Pires, setiap bahar yang diekspor dibebani sebesar 1 mas, kira-kira 1/6 tael atau 23 gram sebagai pajak. Cukai yang diberlakukan bagi kapal yang berlabuh di kesultanan ini tergantung jenis kapal atau jung. Dampak perdagangan bagi pertumbuhan dan perkembangan kerajaan di pesisir pantai, termasuk Samudra Pasai, sangat besar. Pasalnya, perdagangan pantai karena penguasa-penguasa lokal akan membangun pelabuhan-pelabuhan mereka untuk melayani kebutuhan masyarakat perdagangan internasional. Selain itu, kerajaan seperti ini juga menjadi gerbang kebudayaan dalam membina hubungan yang aktif dengan daerah luar dan menjadi tempat bertemunya orang-orang, sehingga tak heran bila Samudra Pasai begitu kosmopolit ketimbang kerajaan-kerajaan pedalaman. Kemaritiman Kerajaan Islam Samudra Pasai. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utamanya adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sejak tahun 1128 dan terletak di pantai timur Sumatera. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim karena didukung kawasan Selat Malaka yang strategis. Gak heran sih kalau hal ini membuat Samudra Pasai banyak dijadikan tempat singgah dan menetap oleh banyak pedagang. Dan bukti kemaritimannya bisa dilihat dari perkembangan ekonominya yang semakin pesat pada masa Hindu-Buddha. Salah satu mata pencaharian mereka adalah berdagang, berlayar yang menggunakan akses laut untuk melakukan aktivitasnya. Selain itu, sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha berada di daerah pinggiran yang dekat dengan laut. Warisan fisik Kerajaan Samudra Pasai. Pertama, dirham. Dirham adalah mata uang yang secara resmi digunakan dalam perdagangan di Kesultanan Samudra Pasai. Mata uang ini berupa kepingan emas yang bertuliskan lafal tertentu dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua ialah lonceng Cakradonya. Lonceng ini merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho dalam kunjungannya ke Nusantara pada tahun 1414. Lonceng ini merupakan hadiah persahabatan antara Kesultanan Samudra Pasai dengan Kaisar Tiongkok. Lalu yang ketiga yakni stempel kerajaan. Para tim peneliti sejarah kerajaan Islam menduga bahwa stempel kerajaan ini merupakan kepunyaan Sultan kedua Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Muhammad Malikul Zahir. Lokasi penemuan stempel ini berada di Desa Kuta Kruwang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Lalu yang terakhir ialah naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Surat ini ditulis menggunakan bahasa Arab yang isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Selain itu, dalam surat ini juga menggambarkan tentang keadaan terakhir yang dialami Kesultanan Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi.
Lalu untuk warisan non-fisik Kerajaan Samudra Pasai ialah: pertama, kebudayaan membuat kaligrafi. Lalu yang kedua, syair-syair Islam. Lalu yang ketiga ialah kebiasaan menggunakan bahasa Melayu, Arab, dan Sanskerta. Lalu yang terakhir ialah upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian yang mirip dengan kebudayaan Kerajaan Malaka. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, konflik dalam istana. Konflik ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara keturunan Sultan Pasai. Konflik ini telah muncul sejak akhir abad ke-14 Masehi. Yang kedua, adanya pemberontakan. Karena adanya pertikaian, muncullah pemberontakan. Samudra Pasai meminta bantuan Kesultanan Malaka untuk memberantas pemberontakan tersebut. Tetapi, itu membuat pengaruh Kesultanan Malaka makin kuat di Samudra Pasai. Faktor eksternal. Yang pertama, serangan Kerajaan Majapahit. Penyerangan Majapahit didasarkan oleh perlakuan tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap putri Kerajaan Majapahit bernama Raden Galuh Gemerlencang. Pada 1345, Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit untuk menyerang Samudra Pasai dan membuat Sultan Ahmad Malik Az-Zahir mengungsi ke daerah bernama Menduga. Yang kedua, munculnya Kerajaan Malaka. Munculnya Malaka pada abad ke-15 melemahkan dominasi perdagangan Samudra Pasai. Sultan Malaka juga lebih unggul dalam aspek sosial, politik, dan militer. Faktor eksternal yang ketiga, serangan Portugis. Pada tahun 1520-an, Portugis menyerang Malaka dengan membawa 16.000 kapal di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil menguasai daerah-daerah strategis Samudra Pasai yang menjadi pusat perdagangan kawasan Selat Malaka. Penguasaan Portugis atas Selat Malaka juga menandai keruntuhan Samudra Pasai.